Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Latsar, bertemu lagi dengan kami peserta Latsar CPNS Angkatan ke-6 Kelompok 1 PPSDM Regional Bandung. Kami terdiri dari saya Siti Azna Nurmala selaku ketua dan dua rekan saya yakni Meris Aristiani SPD dan juga Rina Saparina SPD. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai hasil tugas kelompok kami tentang analisis isu kontemporer yang bertemakan korupsi. Ada yang tahu korupsi itu apa? Ya, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara yang dilakukan oleh perseorangan ataupun sebagainya demi keuntungan pribadi maupun orang lain. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan korupsi. Yang pertama, faktor individu, seperti rasa tamak, moral yang lemah, ataupun gaya hidup yang konsumtif. Faktor lingkungan, seperti aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi yang kurang, aspek politis, dan aspek organisasi. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan cara mengidentifikasi isu atau masalah seputar korupsi dengan menggunakan metode pentahelix. Nah, untuk yang pertama yakni government atau pemerintahan, seperti kasus yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada tahun 2020 yang menerima uang sebesar 17 miliar dari korupsi bansos sembako yang ditunjukkan untuk keluarga miskin yang terdampak oleh virus wabah COVID-19. Nah, yang kedua ada bisnis. Seperti yang dilakukan oleh Menteri KKP Edi Prabowo yang diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dolar AS dari Direktur PT Dua Putra Perkasa PT CPP Suharjito. Yang ketiga, akademik, seperti kasus yang dilakukan oleh 6 orang K3S atau kelompok kepala sekolah di Bogor yang melakukan tindak korupsi dana BOS sebanyak 17 miliar pada tahun 2020. Yang keempat, ada community atau komunitas. Seperti isunya adalah komunitas anti korupsi di Indonesia belum optimal membantu pemerintah dalam pencegahan tindak korupsi di Indonesia. Dan yang terakhir ada media atau pendamping. Seperti isunya adalah masih belum optimalnya media massa dalam pencegahan terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Nah, baik, untuk selanjutnya setelah melakukan identifikasi, kita lakukan menapis isu atau memilah isu dari beberapa isu atau pemilihan tersebut menggunakan metode USG, yaitu urgency, seriousness, and growth. Di mana urgensi yaitu dilihat dari seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu tersebut untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu tadi. Kemudian, yang kedua itu ada seriousness. Seriousness ini dilihat dari seberapa serius isu tersebut perlu dibahas, dikaitkan dengan akibat yang timbul dengan penundaan pemecahan masalah yang menimbulkan isu tersebut, atau akibat yang menimbulkan masalah-masalah lain kalau masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Nah, perlu diingat atau dimengerti bahwa dalam keadaan yang sama, suatu masalah yang dapat menimbulkan masalah lain adalah lebih serius bila dibandingkan dengan suatu masalah lain yang berdiri sendiri. Kemudian yang terakhir itu ada growth. Growth ini dilihat dari seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan makin memburuk kalau dibiarkan. Nah, di sini kita lihat ada 5 isu atau 5 permasalahan yang akan dianalisis dengan urgency, seriousness, and growth akan diberi poin dari skala 1 sampai 5. Dengan indikator 1 sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 sedang, 5 besar. Di sini kita lihat poin pertama yaitu ada isu Menteri Sosial.
Dalam urgensinya kita kasih poin 5, seriousness-nya kita kasih poin 5, and growth-nya kita kasih poin 5, total 15. Kemudian poin kedua itu ada isu Menteri Kelautan dan Perikanan. Urgensinya kita kasih poin 4, seriousness-nya kita kasih poin 5, and growth-nya kita kasih poin 4, total 13. Isu yang ketiga yaitu 6 orang kelompok kepala sekolah termasuk K3S yang korupsi dana BOS. Urgensinya kita kasih poin 4, seriousness-nya kita kasih poin 4, dan growth-nya kita kasih poin 4, total 12. Nah, yang keempat itu ada komunitas anti korupsi di Indonesia yang masih kurang membantu pemerintah dalam pencegahan tindakan korupsi di Indonesia. Urgensinya kita kasih poin 3, seriousness-nya kita kasih poin 4, dan growth-nya kita kasih poin 3, total 10. Dan yang terakhir itu ada masih kurangnya media massa dalam pencegahan terjadinya kasus korupsi di Indonesia. Urgensinya kita kasih poin 5, seriousness-nya kita kasih poin 5, dan growth-nya kita kasih poin 4, total 14. Nah, di sini dari 5 isu yang kami angkat itu tentang isu tentang Menteri Sosial dengan total poin 15. Nah, selanjutnya kita dalami dan analisis isu dengan menggunakan fishbone. Korupsi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu manajemen, kurangnya transparansi keuangan, kurangnya pengawasan internal, dan kurang tegasnya aturan-aturan tentang korupsi. Faktor yang kedua yaitu adanya manusia yang serakah atau tamak. Kemudian kurangnya keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga yaitu gaya hidup. Kemudian faktor yang kedua yaitu money, adanya anggaran yang besar. Dan faktor yang terakhir yaitu material, kebutuhan banyak namun penghasilan terbatas atau kurang, sehingga menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi. Dalam menyelesaikan isu permasalahan, kami merekomendasi alternatifnya dengan menggunakan analisis SWOT metrik. Dengan menganalisis SWOT, kita dapat mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama sehingga dapat terorganisir dan disajikan dalam suatu kisi-kisi yang lebih sederhana. Di sini kita bagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Yang masuk ke dalam internal itu antara kekuatan dan kelemahan. Hal apa saja yang dapat masuk ke dalam kekuatan dan kelemahan itu bisa kita kontrol dan kita ubah. Nah, untuk faktor internal eksternalnya itu antara ancaman dan peluang. Peluang di sini kita dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan untuk ancamannya mungkin kita dapat menghindari atau melindungi dari berbagai ancaman. Contohnya pesaing, harga bahan baku, dan tren belanja pelanggan. Teknik ini dibuat oleh Albert Humphrey yang memimpin proyek riset pada Universitas Stanford pada dasawarsa tahun 1960-an dan 1970-an dengan menggunakan data dari perusahaan-perusahaan. Dalam analisis SWOT ini terdiri dari 4 strategi. Yang pertama yaitu strategi SO. Strategi SO ini menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi yang kedua yaitu WO, untuk menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Yang ketiga adalah strategi ST, menciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Dan yang terakhir adalah strategi WT,
yaitu menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari berbagai ancaman. Dalam menyelesaikan isu permasalahan ini, ke dalam analisis SWOT, yang pertama yaitu strategi SO, dengan meningkatkan hubungan atau relasi dengan instansi terkait guna mempermudah dan mempercepat penyelidikan korupsi. Yang strategi yang kedua yaitu strategi WO. Di sini mengirim penyidik untuk belajar mengenai penyidik tindak pidana korupsi agar terjadi peningkatan kemampuan dalam menyelidiki kasus korupsi. Strategi yang ketiga yaitu strategi ST. Strategi ST ini dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, memperkuat undang-undang tindak pidana korupsi dan memanfaatkan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan secara maksimal. Misalnya, menyediakan tempat tahanan khusus bagi para koruptor sesuai kelayakannya atau kelasnya. Tapi yang kedua yaitu mencari bahan materi di berbagai media atau online yang dapat kita sajikan atau kita jadikan sebagai bahan materi barang bukti. Pemulaan terjadi tipikor karena anggaran daerah sudah dipublikasikan di internet oleh masing-masing instansi. Strategi keempat yaitu strategi WT. Nah, di sini juga ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi digital seperti GPS untuk mempermudah pemantauan aktivitas yang mencurigakan, sehingga minimalisir kesempatan untuk melakukan kegiatan korupsi. Yang kedua yaitu pemantauan rekening-rekening melalui laporan pajak tahunan, sehingga apabila ada rekening yang mencurigakan bisa dideteksi langsung oleh penyidik. Nah, sahabat Latsar, demikianlah pemaparan mengenai tugas kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.